Pada tahun 2001, di kota Sidoarjo, kita diperlihatkan kepada keluarga Suyatmo yang memiliki istri bernama Mirna dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Yoga dan Nadia. Keluarga mereka hidup dengan sangat bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan itu akhirnya berhenti ketika Mirna sang ibu mulai sakit. Dan semakin lama, penyakit Mirna semakin parah. Sayangnya penyakit itu bukan karena masalah medis, melainkan karena pengaruh gaib. Setiap hari, Nadia selalu mengurus ibunya. Dia selalu datang ke kamar ibu untuk menyuapkan makanan. Seluruh badan ibu penuh luka dan kondisinya sudah sangat parah. Kemudian, sang ibu berkata kepada Nadia, "Nurut sama Bapak, biar hidup kalian selamat." Ibu seketika muntah darah hingga Nadia berteriak, memanggil ayah dan kakaknya. Bukannya memberikan obat atau memanggil dokter, sang ayah malah pergi ke sebuah ruangan. "Bapak mau kemana? Bapak kan harus nolongin ibu." Di ruangan itu, ayah seperti memohon kepada seseorang agar sakit istrinya mereda. Tepat ketika malam pergantian tahun, yaitu tahun 2001 ke tahun 2002, mereka dikejutkan dengan keadaan ibu yang tiba-tiba membaik. Ayah merasa senang karena sepertinya permohonannya dikabulkan. Mereka merayakan malam tahun baru dengan makan malam bersama. Selamat tahun baru. Ketika itu, ibu tiba-tiba pergi ke dapur. Dan saat Nadia menyusul, dia melihat ibu menyeburkan wajahnya ke dalam air yang mendidih. Bukannya senang menyambut awal tahun baru, keluarga Pak Suyatmo malah mengalami duka yang teramat dalam karena kehilangan ibu Mirna. Setelah ibu meninggal, Yoga dan Nadia selalu merasa kesepian dan hidup mereka berubah drastis. Ayah menjadi kurang perhatian kepada kedua anaknya. Pak Suyatmo selalu sibuk dan tiada henti melakukan renovasi rumah. Selalu ada saja hal yang harus diperbaiki yang menyebabkan rumah selalu kotor dan juga berantakan. Suyatmo selalu melarang Yoga dan Nadia untuk membersihkan rumah. Selain sibuk dengan hal tersebut, Pak Suyatmo juga kewalahan mengurus toko sembakonya yang semakin hari semakin ramai pembeli. Semenjak ibu tidak ada, toko sembako ayah menjadi sangat laris. Semua gerak-gerik ayah membuat Yoga curiga, karena setiap malam Selasa, Bapak selalu datang ke kamar untuk memastikan apakah mereka sudah tidur atau belum. Dan setelah itu, ayah masuk ke dalam sebuah ruangan yang selalu tertutup rapat. Saat itu, secara diam-diam, Yoga mengintip ayahnya melalui celah pintu. Dia pun sangat terkejut melihat apa yang dilakukan ayahnya. Singkat cerita, scene berpindah ke tahun 2011, di mana saat itu Yoga dan Nadia sudah beranjak dewasa. Yoga sudah kuliah, sementara Nadia masih duduk di bangku SMA. Selama bertahun-tahun, Yoga selalu diteror oleh sosok hantu berkepala kambing. Terlihat dari wajahnya, Yoga seperti orang ketakutan. Bahkan, Yoga sering mengalami luka misterius pada tubuhnya. Di tahun inilah, Yoga ingin memberitahukan sesuatu kepada Nadia. Karena Yoga merasa bahwa adiknya sudah cukup dewasa untuk mengetahui hal ini. Aku tahu rahasia Bapak. Sekarang masih yakin kamu sudah cukup dewasa buat tahu siapa Bapak sebenarnya. Pada saat malam Selasa, seperti biasa, ayah mengecek ke kamar mereka masing-masing. Saat itu, Yoga dan Nadia pura-pura tertidur. Kemudian mereka melihat ayah masuk ke ruangan itu lagi. Saat diintip, Nadia melihat ayah sedang memotong seekor kambing. Ternyata selama ini, Pak Suyatmo melakukan pesugihan kandang bubrah. Ia membuat perjanjian dengan iblis berkepala kambing dengan tujuan agar hidup serba berkecukupan. Maka dari itu, dia harus selalu memberikan tumban berupa kepala kambing di setiap malam Selasa Kliwon. Mereka berdua pun memergoki sang ayah, tengah akan menguburkan tulang-tulang kambing di halaman belakang rumah. Ayah yang sudah tertangkap basah, mau tidak mau, harus jujur kepada kedua anaknya. Ayah berkata
dia memang melakukan pesugihan kandang bubrah. Dulu Bapak cuma pedagang miskin loh. Bapak cuma mau seperti orang tua lain. Kasih makan kalian, bisa sekolahin kalian, bisa kasih apapun yang kalian mau. Mengetahui hal itu, Yoga seketika marah dan menjadi curiga apabila ibunya mati karena dijadikan tumbal pesugihan. Pantas saja, saat ibu sakit, ayah selalu diam dan tidak berbuat apa-apa. Suyatmo pun akhirnya bercerita agar mereka tidak salah paham. Saat Yoga dan Nadia masih kecil, tak tahu kenapa, iblis itu tidak cukup dengan hanya diberikan kepala kambing. Melalui mimpinya, dia meminta sebuah tumbal nyawa manusia. Saat itu, iblis menginginkan jiwa Yoga. Namun Mirna tidak rela, dan dia pun menyerahkan dirinya sendiri untuk dijadikan tumbal. Sehingga mulai saat itu, Mirna mulai mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya, ia pun meninggal. Sejak mengetahui ayahnya melakukan pesugihan, Nadia berusaha mencari tahu bagaimana cara menghentikannya. Ketika itu, ia mencari di internet tentang hal tersebut saat jam pelajaran sekolah. Sayangnya, layar komputer Nadia tersharing ke monitor kelas, sehingga teman-temannya menertawakan Nadia karena mencari tahu soal kambing. Sejak saat itu, Nadia sering dikucilkan dan diledek dengan julukan kambing. Nadia yang penyendiri menjadi semakin pemurung. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya berdiam diri di perpustakaan. Di sana, ada seorang siswa penjaga perpus yang bernama Bastala. Sesekali, mereka pun saling berbincang satu sama lain. Sepulang sekolah, Nadia melihat listrik di rumah sedang rusak. Sudah seminggu ini bongkar beberapa saluran kabel. Panel listriknya juga baik-baik saja padahal. Malam harinya, Yoga masih berada di kampus. Sementara ayah tak tahu pergi kemana. Listrik di rumahnya juga tak kunjung menyala. Kemudian, Nadia datang ke rumah tetangganya untuk mengisi daya HP-nya. Saat itu, Nadia disambut dengan baik. Lalu ia ditawarkan untuk makan bersama. Saat itu, tetangganya memasak sop kambing, dan kambingnya adalah pemberian dari ayah Nadia. Sejak hamil anak pertama, tetangga itu sudah rutin diberikan daging kambing oleh Pak Suyatmo, sehingga anak-anaknya tumbuh dengan badan yang besar. Nadia seketika ketakutan, karena daging yang dimakan itu adalah daging pesugihan. Yoga yang baru saja pulang, melihat rumah sangat gelap dan tidak ada siapapun di sana. Ketika itu, ia pun diteror lagi oleh sosok iblis kepala kambing. Saat itu, iblis kambing menyamar sebagai ibunya. Saat Yoga sedang ketakutan, dia selalu menutup mata dan juga menutup telinganya. Tak lama kemudian, untungnya Nadia datang dan langsung menghampirinya. Setelah itu, ayah datang sambil membawa seekor kambing hitam. Ternyata malam itu adalah malam Selasa Kliwon. Sudah waktunya, ayah harus memberikan tumbal lagi. Nadia berkata kepada ayah, jika Yoga baru saja diteror. Dan ayah mengatakan bahwa itu karena Yoga tidak mau menurut dan selalu menentangnya. Masalahnya Yoga nggak pernah mau dengerin Bapak. Nadia pun seketika teringat dengan pesan terakhir dari ibunya. Nurut sama Bapak, kalau hidup kalian mau selamat. Itu pesan terakhir Ibu. Nadia pun memilih untuk nurut kepada ayahnya. Kemudian, dia membantu menyiapkan tumbal untuk sosok iblis itu. Karena terpaksa oleh keadaan, Yoga pun akhirnya patuh dan ikut membantu ayahnya. Selama berbulan-bulan, mereka pun terlibat dengan aksi kotor ayahnya. Dimulai dari memotong kambing hingga menyiapkan alat ritual. Kemudian membantu membagikan daging-daging itu kepada para tetangga. Tentu saja para tetangga menerima dagingnya dengan senang hati, karena mereka tidak tahu sebenarnya daging itu adalah daging persembahan untuk iblis, sehingga akan berpengaruh bagi siapa saja yang memakannya. Yoga dan Nadia merasa sudah menuruti permintaan terakhir ibu. Dan ternyata benar,
kehidupan mereka benar-benar menjadi tenang. Tidak ada lagi gangguan gaib yang menghantui mereka. Ketika malam tahun baru tiba, mereka berkumpul bersama di halaman depan rumah sambil membakar jagung. Hubungan Yoga dan Ayar juga tampak semakin akrab. Saat itu, Yoga masuk ke dalam rumah untuk mengambil jaketnya. Dan tanpa disangka, iblis kepala kambing itu datang dan menghampiri Yoga. Selamat tahun baru. Setelah tahun 2012 tiba, Nadia menemukan kakaknya sedang diserang oleh iblis kepala kambing. Yoga pun tewas dengan keadaan yang sangat tragis. Wajahnya hancur hingga tidak berbentuk lagi. Suyatmo dan Nadia sangat kebingungan kenapa iblis itu masih mengincar nyawa mereka. Padahal tumbal kepala kambing selalu diberikan, tidak pernah terlewat sama sekali. Setelah Yoga meninggal, kini iblis kambing itu mulai menghantui Nadia. Nadia sering mengalami teror dari sosok iblis berkepala kambing. Nadia pun teringat dengan pesan Mas Yoga untuk menutup mata dan juga telinga ketika sosok itu datang. Namun lama-kelamaan, teror iblis berkepala kambing itu semakin menjadi-jadi. Hal itu membuat Nadia ketakutan sehingga selalu meminum obat penenang. Bastala, teman Nadia di sekolah, menawarkan Nadia untuk bercerita kepadanya. Namun Nadia enggan bercerita. Nadia takut orang tidak akan percaya dengan apa yang dialaminya. Nadia berkata, dia takut orang lain akan menghakiminya. Dan Bastala pun akhirnya mengerti. Lalu Bastala menyarankan agar Nadia menceritakan yang ada di kepalanya ke dalam buku diari. Karena dengan begitu, Nadia akan merasa lebih lega. Akhirnya, Nadia pun menumpahkan semua isi pikirannya ke dalam buku diari. Buku tidak akan pernah menghakimi ceritanya. Buku hanya akan diam menerima semua ceritanya. Dan rasanya seakan-akan seperti didengarkan. Suatu malam, Nadia mendengar suara keributan dari ruangan ritual. Betapa terkejutnya dia saat melihat jenazah Mas Yoga sedang diserang oleh iblis kambing itu. Kemudian naasnya, Nadia pun ikut diserang. Akibat serangan itu, tangannya mengalami luka dan segera diobati oleh ayahnya. Ternyata, inilah yang dialami oleh ibu dan Mas Yoga. Mereka juga mengalami luka tangan yang sama karena diserang oleh iblis kambing itu. Karena merasa iblis itu sudah sangat berbahaya, Suyatmo pun bergegas pergi ke rumah dukun tempat dulu diperkenalkan dengan pesugihan ini. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah hutan yang sangat sepi. Dan saat itu, mereka berdua mengalami banyak gangguan dari sosok gaib. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sang dukun yang bernama Ki Jerat. Di sana, Nadia melihat banyak sekali foto keluarga orang lain. Dan ternyata, mereka semua adalah orang-orang yang telah membuat perjanjian kandang bubrah. Suyatmo pun menceritakan kejanggalan yang dia alami. Iblis itu terus menghantui, padahal mereka sudah memberikan tumbal yang seharusnya. Setelah diterawan, Ki Jerat merasa adanya kejanggalan. Dan ternyata, Suyatmo diam-diam telah membuat perjanjian lain. Awalnya, Suyatmo hanya meminta hidup berkecukupan. Tetapi lama-kelamaan, ia menjadi serakah. Suyatmo ingin berkuasa dan hidup dengan bergelimang harta. Tumbal yang semula hanya seekor kambing berubah menjadi nyawa manusia. Dan nyawa itu harus berasal dari keluarga Suyatmo sendiri. Suyatmo membiarkan keluarganya habis karena keserakahannya sendiri. Sekarang mereka sudah tahu akar permasalahannya. Suyatmo sendiri tidak sadar
jika ini semua adalah ulah keserakahannya. Suyatmo meminta Ki Jerat agar membantunya terlepas dari perjanjian ini. Namun sayangnya, Ki Jerat hanya sebagai perantara. Dia tidak bisa ikut campur dengan perjanjian antara Suyatmo dengan iblis itu. Semuanya hanya bisa diselesaikan oleh Suyatmo sendiri. Sejak saat itu, Suyatmo bertekad untuk menghentikan perjanjiannya. Namun, tentu itu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perjanjian itu sangat sulit dibatalkan. Iblis itu sangat kejam dan akan selalu menagih janji berupa tumbal. Suyatmo pun memberikan semua uangnya kepada pondok pesantren. Tetapi ternyata, walaupun seperti itu, teror masih tetap menghantui. Suyatmo melihat Nadia kerasukan hingga merayap di dinding. Suyatmo tetap optimis bahwa dia bisa menghentikan semua teror ini. Ia pun meninggalkan toko sembakonya dan akan berkeliling Pulau Jawa untuk mencari orang pintar yang dapat menolongnya. Sebelum itu, mereka berziarah ke makam ibu dan Yoga. Nadia meninggalkan sekolah dan ikut dengan perjalanan ayahnya. Bertahun-tahun, mereka bertahan hidup di jalan dan tinggal di dalam mobil. Mereka berkeliling 9 tahun lamanya, sejak tahun 2012 hingga tahun 2021. Di sepanjang perjalanan, Nadia terus merasa ketakutan. Ia pun masih menulis buku diarinya untuk menumpahkan isi hati dan pikiran yang ia rasakan. Selama 9 tahun, mereka berkeliling, tapi tidak ada satupun orang pintar yang berkenan menolongnya. Karena pesugihan kandang Bubra terkenal dengan iblisnya yang sangat kejam. Hingga akhirnya, mereka mendatangi seorang nenek tua. Tanpa dijelaskan, nenek itu langsung mengetahui jika keluarga Suyatmo melakukan perjanjian kandang Bubra. Dari penjelasan sang nenek, mereka bisa tahu jika iblis itu akan datang setiap 10 tahun sekali untuk menagih tumbalnya. Ternyata jika diperhatikan kembali, kematian ibu dan Mas Yoga membentuk sebuah pola. Ibu meninggal pada tahun 2002. 10 tahun kemudian, di tahun 2012, Mas Yoga meninggal. Itu berarti akan ada tumbal lagi di 10 tahun berikutnya. Dan 10 tahun setelah tahun 2012 adalah tahun 2022. Dan saat ini, sudah tahun 2021. Pada akhirnya, Nadia sudah lelah. Dia pun tahu, dia akan menjadi tumbal selanjutnya. Sempat terbesit di pikirannya, mati terasa lebih baik daripada hidup tersiksa seperti ini. Mungkin itu satu-satunya pilihan yang terbaik untuk bisa tenang. Nadia pun ikhlas dan berkata kepada ayahnya bahwa dia ingin pulang saja ke rumah. Di hari-hari terakhirnya, Nadia menghubungi Bastala. Nadia ingin bertemu dengan Bastala untuk memberikan sesuatu. Akhirnya, Bastala dan Nadia pun bertemu. Bastala menanyakan kabar Nadia, karena 9 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang dari sekolah. Nadia hanya menjawab bahwa dia menemani ayahnya berkeliling Pulau Jawa. Nadia ingin memberikan buku diarinya kepada Bastala. Semua cerita hidupnya sudah ia tuliskan di sana. Nadia ingin Bastala membaca itu ketika dia sudah pulang ke rumah. Saat malam akhir tahun 2021, Nadia duduk di meja makan bersama ayahnya untuk menyambut datangnya tahun 2022. Suasana sangat mencekam karena ini adalah detik-detik terakhir sebelum ajal menjemput Nadia. Suyatmo merasa sangat sedih dan tidak tega. Sebagai permintaan yang terakhir, Nadia ingin ayahnya pergi dari hadapannya. Ia tidak mau ayahnya melihatnya menderita dalam persembahan tumbal ini. Tepat ketika jam 12 malam, tahun 2022 pun datang bersamaan dengan iblis berkepala kambing itu.
iblis itu langsung membunuh Nadia dengan sangat kejam. Nadia merobek kulitnya, kemudian menggorok lehernya dengan tangannya sendiri. Hingga akhirnya dia meninggal di malam tahun baru itu. Ternyata, tumbal itu benar-benar nyata. Sosok iblis datang tepat waktu untuk menagih tumbalnya. Kemudian, Nadia pun dikuburkan di samping makam ibu dan kakaknya. Kini, semua keluarga Suyatmo sudah habis menjadi tumbal iblis tersebut. Ayah yang telah kehilangan semuanya, kemudian menjadi stres. Dia seolah melihat keluarganya berada di rumah, lalu mengajaknya untuk berkumpul bersama di ruangan ritual. Namun saat dihampiri, seketika kepala mereka berubah menjadi kepala kambing. Semua cerita itu lengkap dituliskan oleh Nadia di buku diari miliknya, yang kemudian diceritakan kembali oleh Bastala. Dan dari Bastalalai, cerita itu sampai ke Zero Point, orang yang mengunggah cerita itu menjadi sebuah thread di Twitter. Nadia tidak memaksa semua orang untuk percaya dengan ceritanya. Namun dia hanya ingin menjadikan ceritanya sebagai pelajaran bagi banyak orang. Nadia meminta satu permintaan kepada semua orang. Di buku diarinya tertulis, jika kalian percaya dengan cerita ini, tolong berikan doa saja untuknya. Karena hanya itu yang dapat dia terima saat ini. Dan film pun selesai.